Ia menyebut kawasan itu dipenuhi setengah monster yang tak diakui manusia maupun iblis. Nada suaranya menekankan bahwa kaum seperti itu hanya layak membuktikan kegunaan di hadapan iblis sejati. Ucapannya diakhiri dengan keyakinan bahwa setengah iblis tidak akan pernah menjadi iblis sepenuhnya. Empat mata menahan dorongan untuk memukul, menarik napas, lalu tetap ramah. Ia menekankan bahwa tidak ada yang bisa melihat masa depan dan menawarkan minuman tambahan. Ia bertanya tentang pengaturan masuk ke dunia manusia. Dangwu sebagai pemimpin menjelaskan persiapan rute yang membuat tamu itu bisa bergerak tanpa banyak bersinggungan dengan manusia. Ia menyinggung motivasi yang terdengar mulia, namun tamu itu menepis. Baginya dunia manusia milik para iblis dan tidak boleh direbut pihak luar. Di balik kesombongan itu, pikirannya membisikkan motif lain. Misi ini adalah cara meraih pengakuan ayah dan membuktikan diri setara dengan saudara-saudaranya. Empat mata mencoba pamit untuk memeriksa keadaan Hungrian. Tamu itu mencegah dan dengan nada memerintah menuntut agar wakil kepala menjadi pelayan pribadinya selama berada di dunia manusia. Dangwu menolak. Rumah itu tidak melayani permintaan seperti itu. Tamu itu tidak peduli. Ia mengecilkan empat mata sebagai pedagang yang wajib menaati maunya. Saat itu, gelombang besar energi iblis memancar dari arah lain. Semua orang menoleh, kaget oleh hentakan daya yang terasa seperti guncangan halus di udara. Penjelasan singkat mengalir. Energi iblis, tenaga khusus yang dipakai iblis untuk sihir dan penguatan tubuh, bekerja seperti air di dalam tubuh. Manusia dan iblis sama-sama punya air untuk dipakai. Setiap individu memakai, menyimpan, dan menyalurkannya dengan cara berbeda. Namun sebesar apapun cadangan, wadah tetap membatasi jumlah yang bisa ditampung. Membesarkan wadah berarti menambah kapasitas, melampauinya akan tumpah. Su muncul kembali dalam fokus adegan, memastikan tuan rumah baik-baik saja dan meminta maaf atas keributan tak sengaja. Setelah menelan pil monster, tubuhnya terasa luar biasa bertenaga, meski ia sadar barusan luapan energinya berlebihan untuk lingkungan seperti ini. Tamu sombong itu mendekat dan mengejek Su yang dianggap tidak berpendidikan karena membiarkan energi iblisnya tersebar sembarangan. Hungrian menyela dan menanggung kesalahan. Tamu itu memotong dingin, menyatakan ia tidak memberi izin berbicara. Ejekannya berlanjut, menyudutkan Su yang dinilai tak mampu mengendalikan tenaga. Hungrian mengulang permohonan maaf, amarah Su merayap. Semakin besar energi iblisnya, sisi manusia yang lembut mereda, sementara naluri iblisnya memadatkan tekad. Ia menatap lurus, memberi penilaian jujur pada kelakuan kasar lawannya. Tamu itu tersentak, meradang oleh kalimat yang menohok harga diri. Su tidak mundur dan menegaskan kembali penilaiannya. Serangan tiba-tiba menghantam. Su terpental merasakan tamu itu ingin mengajarinya tata krama. Sang lawan memicu kemampuan khasnya bersiap memberi pelajaran. Hungrian mengingatkan larangan kekerasan di tempat itu, jika para atasan mengetahui, semua akan celaka. Peringatan diabaikan. Tamu itu menoleh pada Hungrian, memukulnya dengan kemampuan yang sama sambil menyisipkan hinaan setengah darah. Ia kembali menuntut agar Su berlutut. Su melangkah maju dengan sikap siap bertarung, mengajak menyelesaikan perkara secara jantan. Tamu itu menyambut dengan agresi, namun kali ini Su mengimbangi. Dalam sekejap, Su membaca pola serangan dan mengungkap intinya. Lawan mengumpulkan air dari rumput dan sekitarnya untuk ditembakkan. Pada serangan pertama tadi, ia memanfaatkan air dari teh yang tumpah, celah kecil yang sempat teraba oleh Su. Ingatan Su tentang pertarungan semalam muncul seperti potongan kilas. Dibanding lawan sebelumnya, sosok di depannya terasa seperti anak kecil. Dengan keyakinan yang sudah bulat, Su menerjang penuh. Lawan berusaha membaca gerak Su dari kumpulan energi di tangan kanannya dan mengejek dalam hati, merasa bisa menebak langkah berikut. Ketika jarak tertutup, Su menukik dan mendaratkan pukulan mengejutkan. Tubuh lawan jatuh berdebum. Wakil kepala terpaku dengan mulut terbuka. Dari kejauhan, seorang staf Hungry Yun menyaksikan, terperangah oleh gabungan kekuatan dan kecerdikan. Analisis cepat muncul di benaknya. Su sengaja memancing lawan membaca gerak, lalu membalik ritme di tengah jalan. Pertanyaannya menggelitik, bagaimana mungkin iblis baru 3 hari sudah bergerak setajam itu? Su menilai apakah hajaran barusan cukup. Jika belum, ia menuntut agar lawan berlutut meminta maaf pada Hungrian. Menyerangnya pribadi masih bisa ditoleransi, tetapi menyerang orang yang berusaha mencegah perkelahian adalah hal lain. Tamu itu menolak. Ia menusuk lengan Su dengan sihir tajam, lalu menambah serangan. Su menghindar serapat mungkin, menyeberang ruang dengan satu tendangan yang menjatuhkan lawan. Kemampuan warisan lawan bangkit penuh.
Klan miliknya mampu mengumpulkan air dari manapun dan memadatkannya seperti logam. Begitu memasuki aliran darah, air itu bertindak seperti racun yang butuh waktu lama untuk pulih, bahkan bagi iblis yang bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh. Rasa perih dingin merayap. Racun bekerja. Tamu itu mengangkat senjata airnya untuk serangan penyelesai. Ia menyindir bahwa Su belum pernah berurusan dengan racun. Ia menyelipkan hinaan terakhir, menegaskan bahwa setengah iblis takkan jadi iblis sepenuhnya. Su menepis mentalnya dari label itu. Baginya, sebutan bukan inti. Saat lawan menangkap perubahan raut, ia tersentak. Luka Su sudah menutup dan di tangannya muncul gada iblis. Keterkejutan itu tak lama. Ia menghimpun serangan pamungkas, air kristal dari kedalaman tanah, 100 kali lebih berat dari air biasa, melaju seperti truk raksasa. Su menata strategi sendiri. Pelajaran dari pertarungan terakhir menancap, bentuk senjata memengaruhi hasil. Ia mengubah gada menjadi pedang. Ia bukan ahli pedang seperti sahabatnya, namun tajam yang tepat. Dibalut energi iblis bisa membuat perbedaan. Inti energinya, inti pusat cadangan tenaga iblis yang kini melampaui kapasitas memberi dorongan cukup. Saat arus air berat menghantam, bilahnya menebas. Aliran itu terbelah bersih, pecah di udara oleh satu ayunan yang terukur. Yusim tercengang melihat teknik pamungkasnya lenyap begitu saja ketika hantaman air berat pecah sia-sia di lantai. Dalam sekejap Su sudah berada di belakangnya. Dua lengan Yusim telah terpotong rapi karena kesabaran Su berakhir di titik itu. Yusim meringkuk dan mengerang. Su berdiri di atasnya, menanyakan dengan datar apakah sakit, lalu menendangnya menjauh. Ketakutan merayap di wajah Yusim. Ia teringat kedudukan klannya yang membawahi banyak iblis, sekaligus statusnya sebagai putra bungsu yang arogan dan jarang menerima konsekuensi. Rasa gentar yang lama dihindari akhirnya menekan. Su berdiri dengan aura mengeras dan menuntut keputusan. Meminta maaf atau melanjutkan pelajaran berikutnya. Yusim memohon ampun, namun Su menekankan bahwa permintaan maaf bukan untuk dirinya. Ia menunjuk Hungrian. Yusim ragu karena merasa martabatnya akan jatuh bila merendah kepada staf. Su menegaskan bahwa pelajaran bisa diulang jika belum dipahami. Yusim pun berlutut di hadapan Hungrian dan memohon maaf. Adegan berpindah. Su terbangun di apartemen dan meminta air minum. Sementara itu, di rumah Yang Hoi, kepala besar, Moryang, kembali dari urusan luar dan mendapati laporan kekacauan. Rautnya tegang. Four Eyes mengakui kelengahan dan menilai situasi jauh lebih sulit dari perkiraan. Moryang menenangkan bahwa tidak ada yang menyangka mereka akan berurusan dengan si bungsu dari klan Haiti. Ia menanyakan kondisi Hungaria. Secara fisik tidak parah, tetapi mentalnya terpukul. Hungrian menyalahkan diri karena memberikan pil hitam kepada Su tanpa memahami sepenuhnya. Moryang mengakui kesalahan itu, namun menambahkan bahwa kemampuan penyerapan Su yang di luar kebiasaan membuatnya sadar. Di saat yang sama, Su menyusun pikirannya. 4 hari lalu, ia sempat kehilangan kendali karena kelebihan energi iblis. Kali ini ia berhasil menstabilkan inti energi dan menenangkan diri. Su mengulang pertarungan dalam benak, memutus lengan lawan terasa perlu agar tidak ada korban berikutnya. Keputusan itu masuk akal, tetapi fakta bahwa ia menikmati kerasnya pertarungan membuatnya gentar pada dirinya sendiri. Ketika ia masih merenung, Hungrian datang memeriksa keadaannya. Ia mengaku baik-baik saja meski batuk darah belum sepenuhnya reda. Su mengingatkan agar tidak meremehkan gejala. Hungrian kemudian berlutut dan meminta maaf, mengakui serangkaian keputusan buruk, terutama soal pil hitam. Su mencoba menenangkan dengan menyatakan tanggung jawab utama ada pada pihak yang memulai perkelahian. Namun Hungrian menuturkan semuanya. Pil perak atau pil emas sebenarnya sudah cukup untuk efek yang Su butuhkan. Rekomendasi pil hitam lahir dari rasa iri. Sebagai sesama setengah iblis, ia tak memiliki kemampuan Su. Kebanyakan setengah iblis tidak bisa menyimpan energi iblis di inti, sehingga hidup terasa timpang. Dapat merasakan energi, tetapi tidak mampu menyerapnya. Kecemburuan mendorongnya menyesatkan pilihan. Ia menunduk, siap menerima hukuman. Su menyatakan telah memaafkan dan meminta pengembalian dana untuk pil hitam. Pada momen itu Moryang masuk dan memperkenalkan diri kepada Su. Ia mengambil alih urusan, menyetujui pengembalian dan mempersilakan Hungrian beristirahat. Moryang menjelaskan identitas lawan. Yusim, putra bungsu, bergengsi dari klan Haiti. Perilakunya tidak mencerminkan martabat klan. Moryang memperingatkan potensi salah paham karena Yusim hampir pasti tidak akan melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada keluarganya. Untuk mencegah eskalasi, ia menyarankan pertemuan antara kedua pihak agar duduk bersama. Su menolak. Jika harus berhadapan langsung dengan klan, ia siap menjelaskan bahwa keributan berawal dari penolakan meminta maaf dan ia hanya membela diri. Moryang menghargai alasannya tetapi mengingatkan agar tidak meremehkan
klan Haiti. Saudara-saudara Yusim jauh lebih kuat. Su menerima peringatan itu dan menyatakan sudah menyiapkan diri untuk konsekuensi berikutnya. Su kemudian mengungkap tujuan akhirnya, menjadi Raja Iblis. Moryang menilai pernyataan itu berani, mengingat sebagian besar iblis enggan menerimanya dengan ringan. Ia menakar sebab dibalik ambisi tersebut. Su menyebut satu hal sederhana, ia tidak bisa membiarkan sosok seperti Yusim berkeliaran bebas di dunia manusia. Moryang mengamati ketegasan itu, keberanian yang mungkin terlihat bodoh namun menarik perhatian. Ia belum bertemu sikap seperti ini sejak festival terakhir. Ia mengeluarkan sebuah paket, menaruhnya di meja sebagai hadiah dan permohonan maaf dari rumah Yang Hoi. Mengetahui Su cenderung menolak hadiah, ia menyebutnya sebagai investasi untuk masa depan Su. Ketika Su kembali ke apartemen, Suiwa sudah menunggu dengan seekor burung kecil bertengger di tangannya. Su menyangka itu Somi dan membungkuk menyapa, namun burung itu justru mematuknya. Suiwa menegaskan agar tidak gegabah di depan Somi. Ia mengingatkan ciri yang membedakan dan menuntut Su lebih jeli. Rautnya kemudian berubah serius. Somi baru saja mengirim intel tentang orang hilang. Titik-titik yang terindikasi sebagai ladang perburuan iblis asing sudah dipetakan. Malam ini mereka bergerak menyelidiki satu lokasi dan memburu pelaku. Persiapan harus rapi. Semangat Su langsung naik, tetapi ia keburu ditegur karena menjamu seadanya dan membuat Suiwa mengenakan pakaian olahraga yang bau keringat. Prioritas pertama adalah membeli pakaian layak. Mereka menuju sebuah toserba besar. Su tertegun oleh skalanya. Suiwa menanyakan apakah ini yang terbaik di negeri itu. Su menyebut ada pusat belanja yang lebih besar di luar kota. Suiwa tetap terkesan, membatin tentang pencapaian manusia, membangun ruang sebesar itu tanpa sihir iblis. Kunjungan ke toserba besar menjadi pengalaman belanja pertama Su sebagai remaja. Sejak lama ia menyukai fashion dan menabung uang saku untuk momen ini. Dulu saat tubuhnya gemuk, teman-teman sering mengajaknya belanja. Ia selalu menolak menunda sampai berat badannya turun. Kini berdiri di butik mewah, ia merasa mimpinya tiba. Ia menyuruh Suiwa mencoba apapun yang ia suka dan dirinya akan membayar. Saat melihat label harga, kenyataan menampar. Ia tidak paham biaya belanja kelas atas. Pramuniaga berasumsi Suiwa pacarnya dan memuji kemurahan hatinya. Suiwa keluar dengan gaun menawan dan meminta pendapat. Su memuji tampilan itu meski kepalanya memikirkan biaya. Ia bersyukur sudah menukar beberapa koin iblis, kalau tidak belanja ini jadi bencana finansial. Harga busana pertama membuatnya surut hati, tetapi ia mengingat bahwa berkat bantuan Suiwa, ia memiliki koin iblis untuk membayar. Suiwa belum selesai, ia butuh lebih dari satu set pakaian. Su mulai panik soal biaya, namun tetap tenang di wajah. Suiwa menyerahkan 10 koin iblis agar dipakai bila dana rupiah tidak cukup. Su terharu dan menerimanya. Suiwa lalu berpindah dari satu gaun ke gaun lain, meminta pendapat, menikmati pengalaman belanja pertamanya di dunia manusia. Meski baru pertama kali, Suiwa tahu apa yang ia mau. Ternyata Somi menyuruhnya membaca majalah fashion dan berlatih strategi belanja. Ia datang dengan perencanaan, sementara Su masih belajar menyesuaikan. Di lorong seorang pria menabrak Su tanpa minta maaf. Suiwa melihat dan menegur keras. Ia menilai manusia terlalu lunak menghadapi perilaku seperti itu. Ia mengatakan Su harus menanganinya sendiri karena membiarkan orang menginjak akan terlihat lemah. Di dunia iblis, kelemahan membuat target mudah diserang. Ia menautkan teguran itu ke perkara klan Haiti. Jejak aroma Yusim masih menempel di tubuh Su. Ia menduga si bungsu itu masih menyimpan sakit hati pada raut Su yang mengejeknya. Su mengiyakan penilaian itu. Suiwa menambahkan pengalaman pribadi. Anak tengah klan Haiti yang usianya 100 tahun lebih tua darinya pernah menantang karena iri. Ia menumbangkannya telak dan menyuruhnya menyingkir dari pandangan. Suiwa menegaskan intinya, Su harus berhenti menjadi alas kaki orang lain. Beralih dari cara pandang manusia ke naluri iblis memang sulit, tetapi ketika memilih bertarung, lakukan sampai tuntas. Menunjukkan kekuatan di awal justru mencegah kekerasan berulang di belakang. Adegan beralih ke sepasang muda-mudi yang berlari kecil di dalam toserba. Sang perempuan mengajak pasangannya bergerak cepat. Saat menoleh, kekasihnya lenyap. Ia mengira sedang dipermainkan, tidak menyadari pasangannya telah menjadi santapan iblis. Di sudut, seekor iblis perempuan menimbang keputusannya. Seharusnya ia memilih sang perempuan karena lelaki itu buruk saat disergap dari belakang. Perempuan itu ingin bercanda, namun rekannya membawa kabar buruk. Iblis Korea mungkin sudah mencium gerak mereka. Ia tersenyum miring. Kecurigaan manusia atau iblis lokal memang risiko yang mereka pahami sejak awal. Rekannya mengingatkan bahwa operasi harus senyap. Ia menertawakan, menyebut mereka sudah beraksi berbulan-bulan dan baru sekarang terendus. Percakapan merunduk ke arah yang lebih gelap. Jika mereka melanggar hukum, mengapa tidak sekaligus memburu iblis juga? Mereka menimbang untuk menaikkan eskalasi. Pada saat bersamaan, Suiwa sudah membaca keadaan. Kunjungannya bukan hanya belanja. Laporan Somi menyebut kawasan ini menjadi titik hilangnya banyak manusia. Sambil berbelanja, Suiwa menebar indera energi untuk memancing para pelaku. Alih-alih kabur, mereka justru menantang. Mereka berdua menyiapkan diri. Suiwa memetakan konteks. Ini bukan toserba biasa.
3 jalur kereta bawah tanah bersilangan di sini, ditambah terminal bus yang menghubungkan ke luar kota. Arus manusia sangat padat. Dalam keramaian seperti itu, orang bisa lenyap tanpa terlihat. Kebanyakan mengira temannya pergi minum kopi, bukan dimangsa iblis. Hasil pembacaan mengerucut. Ada 4 iblis yang membagi wilayah. 2 di Toserba, 1 di terminal bus, 1 di jalur kereta. Jenis mereka belum teridentifikasi, dan itu selalu pertanda buruk. Su mengusulkan menghubungi kakek Bogeman karena mereka kalah jumlah dan buta informasi. Suiwa menolak. Para iblis ini jelas memancing. Jika mereka menunda, para pelaku akan menyingkir lebih dalam. Para pelaku tahu sedang diburu namun tidak lari. Itu berarti rencana sudah disusun. Beda dengan iblis yang bebas memangsa. Mereka berdua terikat aturan. Tidak boleh mencelakai manusia tak bersalah. Suiwa memperkirakan bentrokan utama terjadi di dalam Toserba setelah jam tutup. Malam turun. Di atap, sekelompok saudara iblis menggelar pertemuan. Bran menyadari Chain tidak hadir. Ia mengatakan Chain membatalkan diri. Ray mencoba membujuk namun Chain menolak. Baginya rencana ini menarik tetapi risikonya tidak sepadan. Ia memilih mencari ladang baru dan berpisah. 3 yang tersisa mengangkat bahu. Chain memang tidak pernah solid dalam tim. Viga melambungkan ambisi. Mereka ingin memangsa sebanyak mungkin manusia, memperkuat diri, lalu pulang ke tanah asal sebagai sosok berkuasa. Mereka membayangkan gelar Raja Iblis dan membasuh malu keluarga di Jianyuan. Pada momen itu, energi Suiwa meledak menyapu bangunan. Dengan kemampuan bawaan, bisik kekerasan, ia memerintahkan seluruh manusia meninggalkan Mal. Saudara-saudara iblis itu saling pandang. Bran sadar mereka menghadapi lawan yang bukan pemula. Ia mengenali reputasi. Seorang jenius dari kaum rubah berekor 9 dengan kendali yang membuat lawan sungguh cemas. Dalam sekejap, Suiwa sudah berdiri di hadapan 3 saudara iblis di atap. Aroma amis pada mereka membuatnya menilai niat buruk yang jelas. Ray memberi perintah cepat pada Bran agar turun dan menghadapi iblis lain, sementara dirinya bersama Viga akan menahan Suiwa. Suiwa merespons dengan tawa singkat. Menurut perhitungannya, bila benar ingin menyelamatkan Chain, seharusnya mereka menyuruhnya lari sejauh mungkin sejak awal. Ketiganya sempat menyadari besarnya bahaya. Salah satu di antara mereka mengakui bahwa saat pertama kali tiba di Korea, bertemu lawan seperti Suiwa akan mengakhiri hidup dalam hitungan detik. Namun keyakinan mereka mengeras karena telah memangsa lebih dari 1.000 manusia. Di bawah Su bergerak seperti petugas darurat. Ia mengevakuasi pengunjung yang tersisa. Ia memanfaatkan sistem pengeras suara Mal, menyiarkan kabar kebocoran gas agar tidak memicu kecurigaan yang salah. Ia mengarahkan orang-orang dari berbagai usia, termasuk seorang nenek bersama cucunya, memastikan mereka mencapai pintu keluar. Suiwa sebelumnya telah berpesan agar Su menangani siapapun yang tidak tersentuh hipnosisnya. Saat Su hendak kembali masuk untuk membantu yang lain, Wayan muncul. Naluri bertarung Su langsung menyala, tetapi Wayan mengangkat tangan dengan santai. Ia tidak berniat memakannya malam ini. Niat itu sempat ada, namun Su tidak lagi tampak sebagai santapan menguntungkan. Ia mengusulkan pura-pura tidak saling mengenal dan melewati pertarungan. Ia juga menambahkan tidak bercita-cita menjadi Raja Iblis. 6 bulan lagi dunia manusia akan jatuh ke tangan iblis tanpa perlu usahanya. Su menahan amarah tetap terukur. Perhatiannya tersangkut pada arah datangnya Wayan, jalur yang barusan ia gunakan untuk mengungsikan sang nenek dan cucu. Ia menanyakan kabar mereka. Wayan hanya tersenyum dan menjawab bahwa mereka sudah menjadi santapannya. Ringannya pengakuan itu menembus dada. Baru saja Su mempertaruhkan keselamatan untuk mengevakuasi. Dan bagi Wayan semua itu setara. Camilan, kendali Su runtuh. Tinju mendarat tanpa penundaan. Tubuh Wayan terlempar menuruni tangga. Kesadaran Su bergetar. Hingga detik ini, pikirannya tentang bahaya masih berpusat pada ancaman iblis terhadap dirinya sendiri. Ia jarang berhenti dan menatap lurus pada nasib manusia yang menjadi mangsa. Wayan berdiri sambil menjilat bibir, menyebut Su tampak lezat. Begitu menangkap kadar kekuatannya, ia tidak lagi membuang waktu untuk basa-basi. Su menerjang, gerak kirinya terbaca, serangan masuk, dan tubuh lawan diputar jatuh hingga membentur lantai. Wayan meringkuk namun tetap memasang senyum dingin. Ekspresinya berubah kaget ketika melihat gada goblin di tangan Su. Ia menimbang apakah itu sihir warisan. Su membenarkan dan mengayun. Wayan menahan seolah beban tak berarti. Lengan-lengannya berubah ke bentuk iblis dan sambil memulihkan luka secepat kilat, ia merebut gada dari genggaman Su. Wujud aslinya mengembang, Su terpaku sekian detik oleh bentuk yang kini muncul utuh. Wayan menyambar dengan lengan iblis, tetapi Su memblokir di udara. Wayan melompat mundur, rautnya tersipu jengkel. Ia tidak ingin diperhatikan dalam wujud bawaan, sebab lengan dan kakinya berbau seperti bangkai busuk saat sihir itu aktif. Su menahan penilaian, mengarahkan fokus pada jarak dan ritme. Wayan mengungkap asal-usul kaumnya. Mereka adalah pemakan otak, spesies yang membutuhkan daging manusia sebagai sumber energi utama. Seperti manusia membutuhkan air, hanya saja jauh lebih mengerikan. Mereka lahir dari sisa-sisa
tersisa mayat perang. Setelah hukum Raja Iblis diberlakukan, hidup menjadi mustahil bagi jenisnya. Makan manusia adalah napas, bukan pilihan. Banyak yang mati kelaparan, sebagian lain menyusup diam-diam ke dunia manusia untuk bertahan. Mereka diburu iblis lain, bahkan oleh orang tua sendiri, tumbuh tanpa asuhan di saluran kotor, tanpa bentuk manusiawi. Wian menyebut tubuh munggilnya kini ia adopsi dari manusia-manusia yang ia makan. Menurutnya, manusia telah menjadi santapan ribuan tahun dan akan kembali demikian 6 bulan lagi. Ia meminta Su melupakan kejadian ini karena ia menyukai sosoknya. Su menutup pintu kompromi. Ia bukan iblis dalam hati dan ia menginginkan hukum perlindungan bertahan. Ia menantang Wayan maju tanpa belas kasihan. Wayan menyambar. Kecepatan dan dayanya menyentak. Selama ini perkembangan Su terdongkrak oleh darah goblin dan sihir warisan, tetapi baru kali ini ia berhadapan dengan lawan yang mendapatkan tenaga dari konsumsi manusia tanpa henti. Kesenjangan ada karena asupan Wian yang berbulan-bulan. Su membuka gulungan simpanan dan mengenakan gelang zirahnya. Wayan menyarankan Su memanggil gada goblin lagi. Su memilih bertarung tanpa senjata itu. Wayan segera mengerti beban pemeliharaan sihir warisan di dunia manusia. Serangkaian serangan menekan. Kelebihan beralih ke pihak Wian. Namun intuisi bertahan, Wayan membisikkan sesuatu. Su sedang menaruh seluruh taruhan pada gulat goblin, menumpuh hidupnya pada satu momen bersih. Ingatan selip kembali ke percakapan dengan Suiwa. Suiwa menanyakan duel Su dengan kura-kura hitam. Su menyebut itu bukan pertarungan sebenarnya. Suiwa setuju. Lawan itu termasuk yang terkuat karena darah, bakat, dan latihan panjang, menguasai 2 teknik. Ia menambahkan hanya sedikit iblis di Korea yang berusia lebih dari 500 tahun yang melampaui kekuatan tersebut. Su dengan hati-hati menanyakan kemungkinan Suiwa mengalahkannya. Suiwa merapikan rambut putihnya dan menyatakan di luar usia dirinya yang terkuat. Ia kemudian bertanya pola serangan Su melawan Goyu. Su menjawab menggunakan alat pemberian Somi dan gulat goblin, lalu menyadari batas yang mulai terasa. Suiwa menegaskan bahwa di luar sihir, tenaga dapat diperlakukan berbeda bergantung kekuatan lawan. Kekuatan sejati Su terletak pada gulat goblin, inti kendali tubuh, ritme, dan pemanfaatan celah. Pelajaran itu harus hidup dalam duel sesungguhnya. Kembali ke masa kini, Suiwa berdiri di dalam tos serba dengan ekspresi yakin. Ia sempat cemas meninggalkan Su sendirian, namun dari riak energi yang beradu, tanda-tanda kemenangan mulai condong ke pihak Su. Suiwa menatap lawan di atap yang sudah babak belur dan merasa kecewa. Tekanan yang ia berikan baru memaksa 3 ekor keluar, bukan 4 seperti perkiraannya. Ia mengungkap kekhawatiran. Kelompok itu tampak sekarat sehingga nekat datang ke Korea untuk memangsa. Pertanyaan mengalir tegas tentang atasan yang menyembunyikan mereka dan jumlah yang masuk ke negeri ini. Selama sebulan terakhir, lawan selalu menolak menyebut dalang. Suiwa memperkeras nada, menegaskan rahasia akan ikut terkubur bila ia tewas. Ancaman itu menyulut amarah. Lawan berubah ke wujud penuh, menolak lagi sambil menerjang lurus. Suiwa menakar daya iblisnya sekejap. Kelasnya setara tingkat atas di jenjang gaib, ia memanggil Kaisar Iblis. Tangan raksasa menekan tubuh lawan ke dinding. Suiwa menahan dengan ekspresi yakin. Kemenangan bukan soal daya semata. Cara memakai daya menentukan hasil. Seekor burung bertengger di pundaknya memberikan komentar santai tentang busananya di tengah duel. Suiwa melirik Somi yang mengeluh kurang hiburan. Ia menanggapi ringan. Setelah 1 abad, trik yang sama tidak akan menipunya lagi. Tatapannya menangkap kondisi Somi yang berantakan. Pekerjaan menumpuk termasuk menerima tamu-tamu penting. Ia meminta bantuan. Somi menyetujui akan memikat beberapa manusia bila perlu, sekaligus ingin tahu urusan apa yang butuh penjagaan tamu. Getar berat merayap dari lantai. Somi menanyakan apakah masih ada iblis tersisa. Suiwa menyebut tinggal Su. Somi mengingatkan bahwa Su belum siap. Suiwa menepis. Inilah kesempatan bertumbuh. Kekuatan tidak naik dengan menaklukkan lawan lemah. Suiwa menambahkan agar Somi tidak terlalu cemas. Su bukan iblis biasa. Ia goblin dengan tujuan menjadi raja iblis. Dan 6 bulan ke depan akan diisi duel terus-menerus untuk menguatkan diri. Di sisi lain gedung, Su bertarung melawan Wayan yang beringas. Wayan heran melihat Su tetap berdiri meski hantamannya beruntun. Su memusatkan pikiran pada gulat goblin, seni kendali tubuh khas goblin yang tidak bergantung pada sihir. Kekuatan itu tidak hanya membuat mereka mahir, melainkan meminimalkan kekalahan saat adu kuncian. Wian membaca gerak. Su melangkah maju dengan permohonan maaf singkat yang melintas di kepala lalu memutus keraguan. Dasar semua bela diri adalah mengalihkan tenaga lawan untuk mengurangi dampak. Su memilih menancapkan kedua kaki dan menanggung daya di inti seperti pohon berakar dalam. Ia menahan dorongan, memindahkan sumbu, lalu membalik tenaga secara penuh. Tubuh Wayan menghantam lantai. Wayan meminta dihabisi segera agar mati dalam keadaan terbaik. Su menolak.
Ia diperlukan untuk penyelidikan tentang jalur masuk para pelaku. Wian terkekeh berharap alasan lain menahannya hidup. Pada detik itu, naluri Su mengendus kedatangan dari belakang. Serangan memotong udara, Su berputar menahan. Sosok perempuan dari Tiongkok berdiri dengan sikap dingin. Tamu dari pihak yang diminta bertanggung jawab atas insiden di negeri mereka. Tujuannya menindak para pelaku. Ia memperkenalkan diri singkat dan menjelaskan misi. Namun Suiwa tidak tertarik pada pidatonya. Aksen lawan membuat asal-usulnya jelas. Perempuan itu mencabut sehelai rambut, media sihirnya, sembari memperingatkan Su untuk menyingkir jika tak ingin terseret. Su memilih melindungi Wayan, tebasan energi menghantam, namun Su masih berdiri. Ia menyadari satu hal. Bila masih seperti beberapa menit lalu, serangan itu cukup untuk menghabisinya. Pohon goblinnya masih muda. Menahan gempuran sekuat itu tidak bisa lama. Saat lawan hendak mengulang serangan, Kaisar Iblis turun mencegat. Suiwa muncul menyatakan kecurigaan sejak awal dan datang memeriksa. Ia menilai sang tamu Tiongkok melampaui batas. Ia datang untuk membantu, bukan memamerkan kuasa dengan sihir terhadap Su. Ultimatumnya keras. Bila ingin tetap aman, ucapkan maksud dengan jelas. Suiwa menoleh ke Su menanyakan kondisinya. Su memastikan tidak mengalami cedera berat, lalu meminta penjelasan. Suiwa memaparkan masalahnya. Tamu itu terbiasa diperlakukan seperti putri di negerinya dan menolak menerima arahan dari pihak Korea. Kehadirannya berubah menjadi ajang unjuk kekuatan. Perempuan itu akhirnya bicara. Ia tidak ingin datang dan kini muak berkumpul dengan iblis yang dianggap tidak tahu diri. Suiwa memancingnya. Bila benar demikian, buktikan di tempat. Ketegangan menajam. Keduanya bersiap, sementara Su menahan dari sisi. Somi datang menyela dan mengingatkan bahwa tamu itu berada di bawah penjagaan mereka. Suiwa ditanya apakah siap menanggung konsekuensi diplomatik jika tetap memaksa. Somi lantas beralih menegur tamu Tiongkok. Ia diundang untuk membantu, bukan menyerang Su. Hukum iblis melarang perkelahian tanpa hakim di tempat. Jika dilanggar, pelaporan resmi akan dilakukan. Nada tegas itu memaku suasana. Su kaget melihat sisi Somi yang setajam itu. Suiwa menjelaskan bahwa posisi Somi lahir dari kepercayaan menyampaikan pesan untuk pihak tertentu. Banyak iblis tidak menyukainya, namun ia selalu berdiri tegak. Karena itu ia keras terhadap pihak yang melanggar garis. Tamu Tiongkok memilih mundur dari konfrontasi dengan Su dengan syarat mereka tidak mengganggu tugasnya menghukum pelaku. Ia berjanji memberi penghormatan seperlunya karena berada di wilayah Korea, lalu kembali pada urusannya. Somi menghela napas lega. Ia berterima kasih kepada Su atas penemuan lokasi, evakuasi manusia, dan penumbangan pelaku. Su mengungkap kekhawatiran. Titik seperti ini bisa menjadi ladang perburuan berulang bagi iblis lain. Somi menghentikan cemas itu. Tidak hanya mereka berdua yang bergerak, Goyu dan iblis-iblis lain yang sehaluan juga sedang memburu pelanggar di tempat berbeda. Mereka mungkin tidak bisa menangkap semuanya, tetapi kemungkinan besar sebagian besar pelaku akan tersapu malam ini. Suiwa menambahkan bahwa manusia pun turun tangan, kemungkinan para eksorsis dan dukun bekerja terpencar berdasarkan wilayah tanpa saling mengikat langsung. Jejaring itu menutup celah, sementara Su bersiap menghadapi tahap berikutnya. Para iblis memburu di selatan Sungai Han, sementara para eksorsis bekerja di sisi utara. Raut Su berubah saat membayangkan apa yang sedang dilakukan Yusen. Adegan bergeser ke distrik 6 Danjung. Yusen berdiri terengah ketika seorang perempuan muncul begitu saja dan menegur kebiasaannya bergerak sendirian. Dengan kewenangannya, ia bisa memanggil banyak bantuan namun tetap menolak. Menurutnya, asisten hanya akan menghalangi dan bertarung solo lebih efektif. Perempuan itu, Soyonji, asisten kepala, mengangkat alis, mengingat status Yusen sebagai kepala eksorsis. Yusen menanggalkan topeng, menegaskan ia tidak pernah menginginkan posisi itu. Sang ayah memaksanya. Ia siap kembali menjadi asisten kapan saja. Soyeon mengalihkan perhatian pada sosok besar di belakangnya. Bentuknya terlalu masif untuk Fin biasa. Dari satu tatapan kelasnya setara gaib. Yusen mengonfirmasi, itu memang iblis kelas gaib tetapi bukan pemimpin. Pimpinan kelompok jauh lebih besar, hampir setinggi menara. Soyeon menilai tindakan Yusen gegabah. Ia juga menyadari Yusen lebih kuat dibanding sebulan lalu. Yusen memotong, menanyakan laporan lain. Soyeon menyebutkan pertemuan dengan komisaris polisi. Yusen ingin pulang dan beristirahat, namun Soyeon menekankan pentingnya urusan itu. Yusen mengalah dan bersedia bertemu. Soyeon menambahkan agenda esok, menjemput 2 anak kepala keluarga Onmyoji Jepang di bandara pukul 7 pagi. Yusen memprotes. Soyeon menjelaskan rencana penyeimbang kekuatan yang diatur ayah Yusen. Keesokan paginya, 2 saudara itu mendarat. Sang adik laki-laki berwajah antusias, sementara kakaknya berjalan dengan pandangan menempel di ponsel. Di perjalanan, Soyeon memperingatkan agar tidak bergantung pada aplikasi penerjemah. Yusen mendengus. Ia tidak ingin terlihat bodoh di depan tamu. Ia juga menggerutu tentang kerja bareng eksorsis Korea dan Onmyoji Jepang.
Soyeon merangkum catatan sejarah. Pada masa pendudukan, 2 onmyoji dikirim ke Korea di bawah pengawasan, bekerja sama dengan para eksorsis lokal di Seoul dan Busan untuk membasmi iblis. Mereka memang berhasil, tetapi lebih dari separuh waktu dihabiskan untuk bentrokan metode yang justru menambah kerusakan. Jika ceroboh, sejarah bisa terulang. Yusen menanggapinya dengan humor pahit. Bila terjadi lagi, ia akan jadi orang pertama yang lari lewat pintu belakang. Tamu-tamu tiba. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Yashiro, 17 tahun, menurut umur Korea, telah berlatih sebagai onmyoji sejak SMP. Ia mengaku kakaknya lebih hebat. Kakak perempuan, Yuzuru, bersembunyi di balik pilar, 2 tahun lebih tua. Yusen menilai sikapnya menyimpan potensi masalah, namun tetap menyambut sopan. Soyeon memastikan keduanya ditempatkan di hotel pusat kota dan menawarkan bantuan. Yashiro berterima kasih, menyadari kedatangan mendadak pasti merepotkan. Di mobil ketika pihak Korea menjelaskan agenda dan tempat tinggal kakak beradik itu tampak datar. Yusen bertanya santai apakah mereka datang untuk membasmi iblis atau sekadar memotret untuk media sosial. Yashiro menjawab tenang, mereka mengejar satu iblis tertentu yang mungkin menyeberang ke Korea. Yuzuru terkejut, tetapi adiknya menegaskan ayah memerintahkan mereka menanganinya tanpa bantuan. Yusen menaikkan alis dan meminta rincian. Yashiro memberikan ringkasan klasifikasi iblis versi Jepang. Pertama, iblis binatang yang bermula dari hewan biasa, lalu memperoleh nalar dan tenaga dari energi iblis. Kedua, arwah pendendam, jiwa yang terbentuk dari dendam dan terus mencari sasaran. Ketiga, benda berhantu, objek yang hidup karena dirasuki roh. Keempat, iblis kelahiran alam terbentuk langsung dari energi alam. Terakhir yang terburuk, iblis gelap. Hanya muncul satu tiap generasi, lahir dari rasa takut dan hasrat manusia, bukan dari alam atau hewan. Mereka terlahir cerdas dan menguat dengan melahap energi. Catatan sejarah menggambarkannya sebagai bencana yang mengharuskan koalisi eksorsis dan bahkan iblis lain untuk menumbangkannya. Jika satu jatuh, berabad-abad berlalu sebelum yang lain lahir. Yashiro mengakui belum pasti apakah iblis gelap sudah di Korea, namun peramal di Jepang menubuatkan kelahiran dan isyarat penyeberangan laut. Kerjasama diperlukan agar selamat. Di hotel, Yusen meyakinkan Soyeon bahwa mereka akan bekerja bersama dan melaporkan semuanya pada ayahnya. Iblis lemah belakangan terasa terlalu mudah seolah pengalih perhatian untuk menurunkan kewaspadaan. Ia mencurigai iblis gelap mungkin sudah bersembunyi di Korea, tumbuh diam-diam. Pada saat bersamaan, Chain terlihat bersama tamu putri dari Tiongkok, tanda keterlibatan pihak lain. Sementara itu, di pegunungan, Suiwa melatih Su di tempat terpencil. Ia menyebut tidak masalah jika beberapa manusia melihat, jumlah kecil bisa ia tangani dengan sihir. Suiwa menangkap beban di wajah Su tentang 2 nyawa yang hilang di Toserba. Ia menenangkan, itu bukan salah Su dan radius sihirnya memang tak cukup menutup area seluas itu. Untuk persiapan, ia mulai mengajarkan teknik baru, membangun penghalang, melipat ruang, dan sihir penyegelan. Keterampilan ini akan menolong ketika skenario berantakan, Su mengangguk, siap belajar. Namun Suiwa memilih metode berbeda. Ia meminta Su bersiap, lalu melesat. Dalam sekejap, Suiwa sudah di depan wajahnya. Kaki Su terpeleset oleh panik dan nyaris jatuh terduduk. Suiwa menangkap pinggangnya. Kontak itu membekukan pikiran Su yang tak pernah tersentuh kedekatan semacam itu. Suiwa menyeringai kecil, menyebut posisi ini sempurna. Su menelan gugup dan bertanya apa maksudnya. Suiwa menyuruhnya diam dan rileks. Ia mendekat, berbisik bahwa semua ini segera berlalu. Aroma samar menyusup, lembut seperti bunga, tajam seperti buah persik, membuat perut kosong Su seperti diaduk. Kepala berputar, dada berdebar. Su menutup mata, berharap dunia berhenti berayun. Saat dibuka kembali, pemandangan sudah berubah. Latihan benar-benar dimulai, bukan dari teori, melainkan dari pengalaman yang menggeser ruang dan jarak dalam satu gerak yang rapat. Tempat yang terlihat akrab sekaligus asing membuat Su tertegun beberapa detik. Suiwa memotong kebingungan, menjelaskan bahwa tubuhnya tidak benar-benar berpindah tempat. Pemandangan itu adalah ruang batin yang dibentuk dari serpihan ingatan miliknya. Su mencoba rileks, namun masih curiga ini sekadar ilusi murahan yang menipu. Suiwa menahan tawa dan memaparkan prinsip bisik kekerasan sihir yang menusuk saraf. Melalui daya itu, ia menanamkan penglihatan langsung. Orang bisa melihat, mendengar, atau melupakan sesuai kemauannya. Biasanya ia jarang memakainya karena menyita fokus, tetapi hari ini berbeda. Ia ingin melihat bagaimana Su menghadapi ujian yang menyerupai pertarungan nyata. Dunia berputar lagi, lalu berdiri sosok kembar di hadapan Su. Tinggi sama, tubuh sama, mata merah menyala yang terasa seperti cermin terkutuk. Rasa tidak suka muncul spontan, seolah naluri menolak bayangan itu mentah-mentah. Suiwa menjelaskan bahwa gandaan dibentuk dari ingatan miliknya dan ingatan Su. Artinya, ia lebih cepat, lebih cerdas, dan jauh lebih sulit ditipu. Pertarungan meletik tanpa hitungan mundur. Gandaan menghentak maju dengan kecepatan yang membuat iblis lain tampak lamban. Ayunan Su menyapu ruang, tetapi lawan mengelak sebersit tanpa kebingungan. Di sisi arena, Suiwa mengamati dingin dan menilai gerak naluriah Su. Bakat alami membawa Su sejauh ini, namun lawan kini minimal setara. Trik lama tidak akan cukup ketika ritme dan baca gerak dipantulkan balik.
Serangan Su beruntun tidak menggoyang, gandaan bahkan tampak hampir tidak memakai energi. Su mundur setapak dan merangkai ingatan. Ia mengingat gada goblin yang selalu menyesuaikan dirinya, seakan memiliki nalarnya sendiri. Berpatokan pada memori itu, ia mengubah pendekatan dan memangkas ambisi berlebihan. Menyamai lawan tidak mungkin segera, tetapi peluang tidak nol. Ia memancing celah, melempar gandaan ke udara dengan putaran rapat. Gada goblin muncul di genggaman dan seluruh sisa tenaga disalurkan. Rencananya sederhana. Di udara, kekuatan gandaan merosot karena kehilangan pijakan. Saat jatuh satu ayunan bersih diharap menutup duel. Tubuh lawan menghantam dan Su mengayun seperti memukul bola pulang kandang. Hening tercipta. Su menoleh pada Suiwa, mengungkap simpul gerak yang ia temukan. Suiwa menutup buku catatannya, tersenyum tipis, mengakui pembacaan celah yang rapi. Su berbalik lagi. Gandaan sudah berdiri. Kini di tangannya juga ada gada goblin, lebih besar dan berat. Suiwa menjelaskan dengan nada datar. Senjata itu pelambang pengakuan ancaman. Barusan lawan hanya bermain-main. Sekarang ia menganggap Su ancaman sah. Su tidak menghiraukan penjelasan dan menakar perbandingan. Gada lawan tampak masif, sementara miliknya lebih ramping dan ringan. Putaran kedua meledak tanpa sungkan. Tekanan meningkat tajam. Lawan lebih bertenaga, lebih kejam, dan tidak memberi jeda. Pertarungan berakhir singkat, tubuh Su tersapu, dan dunia ilusi meleleh perlahan. Napasnya kembali di dunia nyata, dada naik turun, kulit dingin oleh sisa keringat. Suiwa memuji ketahanan yang tidak ia duga. Ia menyangka Su akan dihantam satu arah sejak awal. Ujian itu memang tidak dirancang untuk dimenangkan. Untuk merobohkan gandaan tersebut, Suiwa sendiri butuh 5 ekor aktif. Su mengajukan rasa ingin tahu. Apakah ukuran kekuatan lawan selalu ia baca berdasarkan jumlah ekor? Berapa ekor yang ia perlukan untuk menumbangkan Su saat ini? Suiwa berpikir singkat sebelum menjawab. 3 ekor cukup dalam kondisi normal, 4 ekor jika ingin menghemat waktu. Ia menambahkan detail yang membuat merinding. Kenaikan setiap ekor menggandakan daya secara progresif sekitar 1,5 kali tahap sebelumnya. Su mendongak, merasakan getar kehadiran lain mendekat. Suiwa sudah menyadari lebih dulu dan meminta tamu keluar. Hungrian muncul dan minta maaf karena menyela latihan tanpa pemberitahuan. Su segera mengenalinya, membuat Suiwa melirik penasaran pada kedekatan mereka. Hungrian membawa bingkisan khusus, pakaian dari pusaka iblis langka yang dirancang untuk Su. Adegan menukik pada pertemuan kemarin dengan Moryang. Kepala rumah Yang Hoi itu berbicara lembut seperti bangkir ramah, menawarkan dukungan, barang langka, pengetahuan tersembunyi, dan bantuan yang terdengar mulus. Janji itu disertai isyarat perlakuan istimewa, namun Su meminta harga sebenarnya. Apa yang Moryang inginkan bila kelak ia benar-benar menjadi Raja Iblis? Moryang menjawab tanpa berputar. Su bukan satu-satunya kandidat. Banyak investor sedang membidik calon raja. Siapapun yang menang akan berdaulat selama 666 tahun dan payung kekuasaan itu meneduhi keluarga serta para pendukung. Karena itulah iblis yang terlalu lemah untuk ikut takhta cenderung bertaruh pada calon lain. Su menyimpulkan dampak samping. Skema ini menumpuk iblis pahit yang merasa diabaikan. Moryang mengakui kemungkinan itu lalu mengayunnya sebagai hal kecil dalam perhitungan besar. Ia memberi contoh. Awalnya mereka berniat mensponsori si bungsu klan Haiti karena garis darahnya tampak menjanjikan. Setelah menonton Su bertarung, mereka menilai sosok itu tidak seistimewa dugaannya dan memindahkan dukungan. Nasihat Moryang menutup obrolan. Jika Su ingin menambah daya atau melindas pesaing, buktikan diri di festival. Ajang itu sendiri akan menyaring yang lemah dan menyisakan yang layak. Jika Su menang, mereka akan bernegosiasi ulang sebagai setara. Sampai saat itu, bantuan ini dianggap hadiah itikat baik dan keputusan melanjutkan tetap berada di tangan Su. Ketegangan mencair ketika Hungrian masuk membawa setelan dari pusaka. Su mengenakannya di atas pakaian sehari-hari dan potongannya menyesuaikan seperti jahitan khusus. Suiwa mengingatkan fungsinya. Bukan pakaian harian, melainkan perlengkapan keadaan serius yang bisa berubah mengikuti pemakai. Hungrian mendemonstrasikan cara pakai. Cukup satukan telapak, lalu aktifkan atau non-aktifkan dengan perintah sederhana. Su tergoda bermain, menyalakan, memadamkan, berulang kali. Suiwa menggoda ringan lalu melontarkan sindiran tajam pada Hungrian tentang kebiasaan mengintai. Hungrian menahan diri dan kembali pada laporan. Moryang menyampaikan kabar tentang Yusim dan perburuannya yang gagal. Misi bersama 2 iblis lain berakhir kacau. 2 rekannya tewas dan Yusim pulang dengan luka serta panik yang tidak bisa ditutup-tutupi. Kisahnya terpotong putus tetapi rasa takut di wajahnya bicara paling jelas. Suiwa menilai dingin. Tindakan itu mencoreng nama klan Haiti lebih dalam dari keributan Toserba. Su menggenggam tepi lengan baru setelannya, menimbang duka dan amarah yang belum reda. Jalan ke festival semakin tampak. Pembuktian tanpa celah sebelum 6 bulan habis berganti malam
para monster. Dalam pandangan Suiwa, mati dengan martabat lebih baik daripada hidup sebagai pengecut. Su menanyakan kemungkinan klan Haiti menghukum Yusim. Hungrian menilai kecil. Klan sudah tahu kegagalan itu namun belum mengambil langkah apapun. Meski begitu, semua bisa membaca kegoyahan di dalamnya. Seekor burung pembawa kabar hinggap di ambang. Perburuan malam itu berhasil di hampir semua titik kecuali satu area. Kondisinya tidak genting. Operasi akan diulang dan sisa iblis asing kemungkinan diburu serempak. Burung itu meminta diri untuk membantu Somi yang masih minim pengalaman menghadapi situasi seperti ini. Suiwa menoleh pada Su. Jika cemas pada Somi, ia boleh menyusul memeriksa. Su memastikan kemungkinannya. Suiwa mengizinkan seraya mengingatkan konsekuensi. Kakek Bogeman dan Somi mungkin mengomeli. Namun keunggulan lokasi musuh berada di pihak Su. Jika berhasil, pelanggaran kecil pada aturan tidak akan dibahas. Suiwa kemudian kembali serius. Latihan sihir iblis harus dimulai. Kekuatan fisik tidak menyelesaikan semua hal. Otot bisa mendobrak pintu, sedangkan sihir membuka pintu yang tidak bisa dipukul. Su mengangguk, namun tetap menanyakan detail dari laporan malam Yusim. Adegan bergeser ke hotel tempat Yuzuru menginap bersama Yashiro. Yuzuru gelisah ingin keluar. Yashiro menahan dan mengingatkan posisi mereka yang tamu di negeri orang. Yuzuru menatap tajam, menyangkal tuduhan berniat cari masalah. Ia menyindir kebiasaan kakaknya mengatur, lalu menutup pintu dengan janji kembali menjelang makan malam. Di luar, Yuzuru menahan jengkel. Ia bosan terkurung dan merancang jalan keluar. Tenaga tidak akan dihamburkan. Ia memilih memanggil kemampuan unik untuk menarik iblis. Ia membawa roh keberuntungan, anak ketujuh pembawa tuah, entitas psikis yang menyimpan energi dan menguatkan keberuntungan. Ia meminta ramalan hari itu. Secarik kertas terlipat jatuh dari kotak. Isi pesannya langsung sekaligus rumit. Hari ini ia akan bertemu sosok yang sering hadir di mimpinya dengan jalan berliku. Warna tuahnya hitam. Yuzuru tidak puas. Ia menginginkan peringatan sederhana, bukan teka-teki romantis. Sebuah taksi berhenti, seorang pemuda turun. Yuzuru terdiam. Penampilan Su membuatnya terpaku. Ramalan tampak tepat sasaran. Di tempat lain, di sebuah taman kota di Seoul, Bang duduk mengamati arus manusia. Chain datang dan heran mengingat kebencian Bang pada manusia. Bang menjawab santai. Membenci dan mengamati adalah dua hal berbeda. Banyak orang benci serangga, namun tetap mengamatinya di balik toples. Bagi Bang, manusia menarik dari jauh dan menjijikkan dari dekat. Chain tidak paham. Bang menilai Chain masih muda. Usianya bahkan belum genap 2 tahun. Meski begitu, Chain belajar cepat dan akan mengerti seiring waktu. Chain mengganti topik, menanyakan nasib Ray dan Viga. Bang menilai keduanya sudah tewas. Lawan yang mereka hadapi terlalu kuat. Masih ada kemungkinan satu yang hidup. Namun nasibnya nyaris lebih buruk daripada mati. Penyiksaan untuk menggali informasi hampir pasti terjadi. Meski kecil, kemungkinan rahasia bocor. Chain mengaku semalaman tidak bisa berhenti memikirkan mereka. Saat menolak ajakan Ray, ia merasa biasa saja. Rasa itu berubah ketika berjalan sendirian. Setahun bersama membuatnya sadar arti kebersamaan yang terlewat. Ia merasa bodoh karena menukar perasaan itu dengan ambisi pribadi. Mata memerah. Rasa lapar datang lagi. Ia mengaku makan sepanjang malam namun masih lapar. Bang menanyakan jumlahnya. Chain kehilangan hitungan. Ia ragu tindakannya benar. Bang tidak ragu. Batas menahan diri berakhir semalam. Sejak tengah malam, ia bebas mengikuti naluri. Bang tidak berhak menghalangi. Ia menyuruh Chain mengikuti lapar itu. Menjelang siang, berita mungkin menayangkan satu kompleks apartemen yang hilang. Chain kembali menyinggung Ray dan Viga, lalu bertanya bagaimana Bang mengetahui detail pertempuran. Apakah ia berada di lokasi? Bang mengiyakan secara tak sengaja. Ia tidak punya urusan langsung, hanya kebetulan di dekat sana. Ia menonton dari balik dinding tanpa turun tangan. Adegan beralih ke gang sunyi. Yuzuru berdiri sendiri. Dari kejauhan, Su mengamatinya. Yuzuru menangkap aura energi iblis yang kuat dari Su menyebar seenaknya tanpa penyamaran. Ia menimbang dua kemungkinan. Sosok ini ceroboh dan pongah atau sengaja memancing. Ia mempertanyakan apakah ini manusia yang dikendalikan atau iblis yang lemah dalam menyamarkan diri. Su menggenggam belati pelacak milik Yusim. Hungrian sempat menjelaskan cara kerjanya. Energi iblis disalurkan ke bilah lalu menusuk target. Sebuah serpihan tertinggal dan memungkinkan pelacakan jarak jauh. Serpihan hanya hilang jika dicabut oleh pihak yang lebih kuat. Su memikirkan musuh yang menaklukkan Yusim bersama dua iblis lain. Menariknya, serpihan masih tertanam. Kemungkinan lawan tidak mampu mencabut atau tidak peduli. Potongan adegan melompat ke sebuah ruangan remang. Tao dan Zen duduk berhadapan. Sebilah pisau tertanam di lengan Zen. Darah menetes pelan. Tao menanyakan alasan tidak mencabut. Zen menjelaskan lukanya ringan. Jika mencabut, ia sementara tidak bisa memanggil iblis baru. Seorang iblis lain menerjang masuk dan memarahi Tao karena sembrono hingga menyingkap keberadaan mereka. Ia cemas tidak bisa lagi memangsa manusia akibat tindakan itu. Tao tertawa kecil dan menyatakan keputusan baru. Ia tidak akan memakan manusia lagi. Ruangan terdiam. Iblis itu menuntut jawaban tentang sumber makanannya.
Tao menjelaskan, manusia memang enak dan memperkuat, tetapi tidak pernah memuaskan lapar yang sebenarnya. Hasratnya bukan pada daging manusia, melainkan pada tantangan menjatuhkan lawan kuat. Iblis itu menilai pikirannya gila, lalu memutuskan pergi sebelum terseret kegilaan Tao. Ia mengajak Zen ikut. Zen menolak, mengejutkan semua. Ia ingin berubah bersama Tao. Iblis itu marah, mengingatkan bahwa mereka bukan Tao yang bisa mengubah watak begitu saja. Tao menatapnya dan berbicara tenang. Jalan baru ini tidak mudah. Namun bila Zen tinggal, ada satu janji, apapun yang terjadi, Zen tidak akan mati lebih dulu darinya. Janji itu menggantung tipis namun tegas. Sementara belati pelacak tetap tertanam sebagai benang yang menghubungkan musuh pada musuhnya. Iblis lain menyebut Tao dan Zen gila, lalu melangkah pergi. Sebelum menutup pintu, ia menyalakan dendam. Ia berniat memakan semua penghuni di bawah sebagai penutup dan menantang mereka bila tak setuju. Tao membiarkannya. Ia bahkan menyuruhnya makan sebanyak mungkin sebelum matahari tenggelam. Hening sesaat. Tao merasakan kedatangan yang ia nantikan. Sejak zaman kuno, iblis gelap dipanggil dengan banyak nama menurut era dan wilayah. Tetapi hasrat bertarungnya selalu sama. Di masa suram ini, iblis dan manusia menyebutnya Dewa Perang. Aura Tao berkobar dengan senyum miring yang liar. Ia menatap pintu masuk seperti penantang yang akhirnya melihat lawan. Su menjejak masuk tanpa ragu. Begitu berada di dalam, Su menangkap dua arus energi yang jelas. Satu dari lantai atas, satu lagi dari bawah. Bangunan itu berbau darah dan niat jahat seperti sarang pesta para pemangsa. Di belakang Yuzuru mengikuti dari jarak amanan, ia menahan napas di bawah tekanan yang menyesakkan. Tempat ini jelas perangkap, markas perjamuan iblis. Orang waras akan berbalik, namun ramalan roh keberuntungan barusan menandai hari ini dengan keberuntungan cinta dan keselamatan. Ia memutuskan tetap masuk, menyimpan rasa ingin tahu pada sosok di depannya. Yuzuru memanggil familiarnya dan melompat ke lantai 2. Di koridor, ia berhadapan dengan iblis bertopeng yang justru tampak ketakutan. Sementara itu, di lantai bawah, Su berhadapan dengan seekor iblis serangga yang sedang memamah tubuh manusia. Su menahan amarahnya dan menuntut jawaban. Berapa manusia yang sudah dilahap dan berapa iblis lain di gedung ini? Iblis itu mengejek pertanyaan serupa murid, merasa permainan segera berakhir dengan Su di perutnya. Su mengangkat tangan dan menghantam. Tubuh lawan mental membelah kursi dan meja. Su mengulang pertanyaan dengan nada datar, memperingatkan agar tidak mengukur dirinya dengan tolok mainan. Iblis serangga tertawa, menilai Su bodoh karena tidak menutup duel sedetik itu juga. Ia membalas, deret serangan yang berdesing, tidak ada yang menembus. Su maju selangkah demi selangkah. Lawan mundur sambil tetap menyerang, berkeyakinan jarak jauh akan memberinya kemenangan. Su merobohkan keyakinan itu dengan cara paling telanjang. Ia mendekat sampai udara lawan pecah sendiri. Serangan menipis, napas iblis serangga terengah. Ketakutan menyelinap. Ia menanyakan apa sebenarnya Su itu. Su menyodorkan kenyataan. Lawan hanya lemah. Ia bertanya balik, apakah semua manusia yang ditelan itu pernah memberi rasa cukup? Apakah kenyang pernah tiba? Lawan menertawakan dengan logika pemangsa. Tidak ada salahnya pemangsa memakan mangsa. Mereka makan manusia karena sanggup. Ia menuding Su munafik karena memakai kekerasan demi tujuannya. Kalimat itu menjadi kata-kata terakhirnya. Su menghabisinya bersih, meraih kristal energi dari rongga dan menelannya. Di atas, Yuzuru berhadapan dengan Zen. Raut lembut dan tubuh tenang membuatnya tampak tidak mengancam. Kesan seperti anggota tertinggal. Yuzuru memilih menangkap hidup-hidup. Ia mengalirkan petir dan mengunci jarak. Suara Tao memotong dari belakang. Segalanya berubah. Aura yang memerintah memaku sendi. Yuzuru dan Zen sama-sama kaku. Tao menegur Zen agar tidak menunjukkan ketakutan. Wajah harus tetap kuat meski tubuh lemah. Ragu membuka pintu kalah. Pengalaman Yuzuru di Jepang bertahun-tahun memanggil makhluk dan menumbangkan lebih dari 100 iblis, membisikkannya satu kesimpulan. Daya yang berdiri di hadapannya bertingkat lain. Ini bukan iblis yang bisa ia ukur dengan kebiasaan bela diri sehari-hari. Tao menuntaskan teguran pada Zen, lalu menoleh pada Yuzuru. Ia tidak berniat menipunya, tetapi jarak kekuatan membuat pelarian kosong. Yuzuru sadar tidak sebanding, namun mundur pun mustahil. Peluang hidup tipis. Pada detik itu, Su menerjang dari sisi dengan gada goblin dan tendangan yang mematahkan posisi Tao. Tubuh Tao terpental seperti bola. Su memberi isyarat singkat pada Yuzuru agar kembali. Yuzuru menahan diri dan menakar peluang kerja sama. Bila tujuan sama, menumbangkan para pelaku, mereka bisa bertindak berpasangan. Tao tertawa meluruskan makna gerak barusan. Su menilai Yuzuru hanya akan memperlambat dan mengganggu fokus. Yuzuru tidak menerimanya. Ia memanggil roh andalan, tangis guntur, dan menyiapkan medan. Ia memperingatkan Su untuk menyingkir.
Bila menghalangi, ia pun siap melawan. Kilat pertama mengoyak udara, langsung menuju Tao. Yuzuru menambah pukulan kedua tanpa menunggu hasil, langkah penuh untuk menutup celah terhadap lawan yang jauh lebih kuat. Kekuatan merosot tiba-tiba, 2 hentakan saja sudah menggerogoti tenaganya. Di negeri sendiri, ia biasa bertahan lebih lama. Di sini, tenaganya tidak serasi dengan tanah di bawah kaki. Sebelum mengangkat kutub ketiga, Su meraih senjata di tangannya dan menahan langkah. Ia memperingatkan bahwa paksaan berikutnya akan melukainya sendiri. Yuzuru melihat sekeliling, Tao tidak tampak. Ia mengira lawan lari, Su menggeleng. Jika Tao berniat kabur, ia tidak akan lebih dulu menyingkirkan gada goblin dari jangkauan Su. Itu hanya berarti satu hal, ia kembali untuk menyelamatkan rekannya. Apapun alasannya, Su akan mengejar. Ia kembali menegaskan agar Yuzuru tidak mengikuti. Yuzuru tetap membantah. Su menangkap tengkuknya, tekanannya cukup untuk menegaskan bahaya tanpa menimbulkan luka. Ia memberi peringatan terakhir. Ia tidak menyakiti manusia, namun garis itu bisa berubah jika keselamatan misi terancam 1 detik lagi. Familiarnya yang kini berwujud mungkil meloncat maju, berusaha memisahkan keduanya. Su tersadar telah melampaui batas. Ia meminta maaf dan menjelaskan bahwa Yuzuru baru saja dijadikan umpan karena tahu-tahu ia akan melindungi. Harga diri yang keras membuat keadaan makin buruk. Ia tidak ingin ada manusia lain mati hari ini. Pegangan mengendur, udara yang menumpuk luruh pelan. Su memutar badan ke lorong gelap, jejak yang ditinggalkan Tao masih menggema di dinding. Yuzuru menatap punggungnya, menyimpan rasa kesal dan kagum di satu tarikan napas, sementara petir terakhirnya padam di telapak, menuntut waktu untuk kembali menyatu dengan tanah yang bukan miliknya. Sesudah menenangkan Yuzuru, Su memintanya menangani sisa jasad manusia di ruang bawah tanah. Ia sendiri melangkah mengejar iblis berambut merah. Iblis itu menunggu dengan tenang, senyumnya seperti menyambut kawan lama. Ia menyampaikan terima kasih karena berkat Su ia sempat menepati janji. Pikirannya berkelana pada lokasi kawasan yang sedang direvitalisasi, sehingga tidak ada warga sipil di sekitar. Hanya beberapa jurnalis berkeliaran di kejauhan mencari bahan berita. Ia menyadari ocehannya melebar dan menghentikan diri, lalu menyerang tanpa aba-aba. Benturan pertama terjadi seimbang. Pukulan saling berbalas. Gada goblin milik Su menghantam dan melempar lawan, namun tindak lanjutnya terhenti oleh bogem tepat di wajah. Keseimbangan kembali ke tengah. Seiring menit berjalan, keunggulan miring pada Tao. Pemahaman utuh pada tabiat aslinya, tabiat yang condong pada kekerasan, memberinya pijakan psikologis yang sulit ditandingi. Kilas nasihat Suiwa muncul di benak Su tentang pil iblis. Pil itu bisa memperkuat, tetapi berbahaya. Ia mengingat kobold yang kehilangan kendali setelah menelan energi berlebihan. Su memang selamat kala itu, namun Suiwa memperingatkan agar tidak menguji nasib lagi. Saat ini bukan waktunya hati-hati, semua cara sudah ia keluarkan. Ia menelan 1 pil dengan cepat. Tao menangkap ada sesuatu yang berubah meski tidak memahami apa. Ia sempat hendak menggali jawaban. Sementara Su sendiri juga tidak tahu tepatnya yang terjadi, ia baru menjadi iblis beberapa hari. Penjelasan mengalir dari luar adegan. Kemampuan yang bangkit disebut topeng goblin, kemampuan ketiga kaum goblin. Adegan menepi ke desa tenang. Seorang anak menceritakan kisah diselamatkan goblin dari ular raksasa dan iblis besar. Ibunya menguji detail, termasuk ukuran tubuh dan keberadaan tanduk. Anak itu menggambarkan sosok setinggi 2 kali orang dewasa, namun masih tampak manusia. Tanduk tidak terlihat. Ibunya menyebut ada kabar goblin bertanduk. Ayah bergabung dan mengingat perkelahian 2 goblin di masa mudanya. Setelah bertarung, keduanya menghilang begitu saja dan ia memperhatikan benda runcing mirip tanduk yang ternyata helm atau topeng. Banyak kisah mencampur adukan aksesori dengan bagian tubuh, lalu diwariskan sebagai folklore yang bercampur antara fakta dan kabar berantai. Kembali ke masa kini, tanduk goblin yang dibicarakan legenda sesungguhnya adalah pusaka iblis yang dibentuk dari energi iblis, bukan bagian tubuh. Kekuatannya inti pada kecepatan. Saat dikenakan, pemakainya bergerak sedemikian cepat hingga iblis pun kesulitan mengikuti. Su memakainya tanpa jeda. Dalam kilat yang nyaris tak terlihat, pukulannya sudah tiba di wajah Tao. Sebelum lawan menyusun napas, tendangan menghantam ulu hati dan menggandakan tubuhnya ke depan. Su tidak menghentikan arus. Ia merengkuh posisi dan menjalankan gulat goblin. Hentakan bantingan mengguncang lantai. Debu terangkat, darah tampak, dan kedua lengan Tao lenyap. Insting setengah goblin membuat Su segera memahami sifat topeng. Benda itu bekerja layaknya jimat Suiwa. Tetapi alih-alih satu serangan lurus, ia memperkuat keseluruhan kemampuan gulat. Hasilnya mematikan di jarak dekat. Harganya pun jelas, pengurasan energi 3 kali laju normal terlalu berat bagi tubuh. Su menyadari ia tidak bisa mempertahankan ritme ini lama-lama. Tao tertawa pendek di tengah regenerasi. Lengan kembali tumbuh. Ia memuji, mengakui belajar lebih banyak dalam menit-menit barusan daripada sepanjang malam sebelumnya, lalu mempertebal tubuh
dengan sihirnya. Kemampuan uniknya mengeras menjadi benteng baja tertinggi. Kedua lengan berubah menjadi senjata sekeras besi. Su tersulut, ungkapan syukur lawan dianggap tuntas. Sisanya tinggal penghabisan, Tao menolak akhir. Kesenangan bertarungnya sedang memuncak. Ia menutup jarak dan kembali menghantam. Pertukaran serangan berulang, imbang, kemudian sedikit demi sedikit bergeser. Jenis Tao berevolusi di tengah pertarungan. Kekuatannya tumbuh saat duel berlangsung. Satu pola baru tersingkap. 9 bentuk angin glasial. Hembusan tajam itu menoreh ruang. Su mengelak rapat dan memanggil gada goblin untuk menutup. Upaya mengakhiri duel disergap, Tao sudah muncul di depan dan bilasan angin memotong lengan Su. Keduanya menerjang dengan daya paling destruktif. Tao memadukan benteng baja dengan 9 bentuk angin glasial, membentuk tombak ombak tertinggi yang mengarah tepat ke gada goblin. Su lenyap dari pandang di detik krusial. Kilatan berikutnya memamerkan hasilnya. Tao terbelah rapi. Su berdiri tegak, senjata siap. Naluri mengencang. Sebuah kehadiran baru menampakkan diri, memuji daya Su dan menyandingkannya dengan goblin berdarah murni. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai sesama goblin. Tatapan bertemu tatapan. Kilau niat bertarung menyala pada Sabtu. Pendatang itu menyatakan tidak datang untuk bertarung, lalu melangkah melewatinya. Satu langkah itu melesat begitu cepat hingga Su tidak melihat gerak sama sekali. Sosok tersebut kini berdiri di depan Tao. Ia menilai hasil akan berbeda bila Tao sempat menguasai kemampuan barunya. Ia menyisakan janji tentang waktu berikutnya. Su menolak gagasan penundaan. Dalam sekejap ia sudah berada di belakang pendatang itu dan melepaskan serangan penuh tanpa menimbang apapun. Lelaki itu menangkis dengan 2 jari. Kulit tangannya tergores tetapi kakinya tertanam kukuh seakan berakar. Itulah yang terjadi. Ia memakai teknik akar, mengikat telapak ke permukaan tanah dan memanipulasi bidang di bawahnya, menerima hantaman yang seharusnya melempar jauh. Su baru mempelajari dasar teknik ini sehingga paham apa yang ia lihat. Lawan mengangguk. Pengenalan yang tepat menegaskan status Su sebagai goblin betulan. Ia menyebut kebingungan yang mungkin muncul. Selama ini Su diberitahu sebagai goblin terakhir, tetapi kini ia berdiri di hadapannya. Su tidak peduli pada klaim. Yang ia inginkan hanya jawaban. Apakah dialah biang penyelundupan iblis asing yang kemudian memangsa manusia? Jawaban datang ringan. Ya, ia menyediakan rumah aman dan informasi. Ia menawarkan penjelasan motif, namun Su sudah meledak. Tidak ada alasan yang bisa menjustifikasi perburuan manusia. Serangan menyambar, lawan menghindar sepersekian dan menanam bogem di perut. Satu petuah meluncur dari mulutnya. Saat melawan yang lebih kuat, jaga satu kaki tetap menempel tanah. Selama bukan racun atau kutuk, teknik akar menumpulkan sebagian besar hantaman dan mengubahnya menjadi gores kecil, bahkan memungkinkan mengeluarkan tenaga puncak tanpa membakar energi iblis. Ia mengakui kemampuan Su, bagus untuk seseorang yang belajar tanpa guru, lalu berbelok topik seenaknya, menyinggung anjing dan majikan buruk sebagai alegori yang baginya menjijikkan. Makhluk lemah yang minta dilindungi tetapi menggonggong pada yang berada lebih tinggi di rantai makanan. Su menatap datar, memastikan apakah pembiaran iblis memangsa manusia hanya diikat oleh analogi gila itu. Jawabannya, bukan satu-satunya alasan. Ia meromantisasi masa sebelum Raja Iblis, rantaian alami yang kuat memakan yang lemah. Ia menanyakan apakah itu menggoda bagi Su. Tanggapan datang dingin, ide kekanak-kanakan. Ia terkekeh menyebut perbedaan umur, pengalaman, dan kekuatan. Tawaran pun dilontarkan. Bergabunglah. Su sudah menumbangkan Tao. Sebagai imbalan, ia akan mengajarkan semua tentang menjadi goblin. Jika menolak, tidak ada pilihan lain. Ikut baik-baik atau dipaksa. Monolog terputus. Kilat tangis guntur Yuzuru menyambar punggungnya. Bukan untuk melukai, tetapi untuk melumpuhkan sepersekian. Su memanfaatkan celah, mengungkitnya dari tanah. Pemulihannya melambat karena fokusnya terpecah. Sebagian daya tersedot untuk membentuk ulang gada. Su menyadari sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Menuangkan emosi mentah. Setelah melihat manusia dimangsa dan menemukan dalang, rasa yang pertama mengalir adalah haus darah. Gada bergemuruh merespons. Daya Su memuncak, mendekati kelas spirit. Yuzuru terperangah melihat pancaran itu. Su mengangkat senjata, memberi aba-aba agar ia merunduk. Sergapan dari belakang sudah siap mendarat. Ayunan penuh, terpental tanpa hasil. Lelaki itu menatap senyum tipis. Ia memuji perkembangan Su setelah duel barusan, lalu meremukkan balik sebilah serangan memecah gada Su dalam sekejap. Komentar jatuh datar. Gada yang dibentuk untuk membunuh jelas buruk untuk bertahan. Lebih baik memakai tubuh untuk menahan. Ia menoleh sopan pada Yuzuru, memastikan statusnya sebagai onmyoji dari Jepang dan memperingatkan tempat ini bukan untuknya. Detik berikutnya, ia menangkap firasat Su hendak melabrak batas. Ia menjepit tengkuk Yuzuru, memperingatkan Su agar menghentikan ide gila, termasuk menelan pil lagi. Energinya sudah berubah terlalu banyak hari ini. Bila memaksa, hasilnya tak terduga dan tetap tidak akan cukup untuk menumbangkannya. Jalan satu-satunya, akui kalah dan
ikut. Yuzuru menyela. Ia tidak perlu diselamatkan. Gugur dalam misi selalu ia terima. Wajah lelaki itu mengeras, gangguan kecil yang mengusik. Jemarinya menekan dan sebelum kepalan berikutnya tiba, serangkaian bayangan mendarat. Tangan yang mencekik terpotong, pukulan susulan menghujani. Lelaki berkacamata berdiri di depan menekan serangan seperti mesin. Dan Goyu muncul di belakang meminta agar ia menahan diri. Su menoleh pada Goyu menanyakan siapa yang datang bersamanya. Goyu menunjuk kekacauan di sekitar. Jawabannya sudah jelas. Pertempuran utama berlanjut. Lelaki berkacamata, Yuyang, kakak Yusim, dan wakil klan Haiti menerjang dengan ritme teliti. Lawan menahan tanpa bergeser, kecepatan memang ada, tetapi pukulan seakan tidak membekas. Satu tendangan ke dagu memaksa jarak. Yuyang mengakui itu wajar. Struktur tubuh goblin memberi keunggulan. Ia mendorong kacamata dengan satu jari, lalu mengaktifkan sihir bawaan air dan memicu teknik darah. Tetesan-tetesan halus berubah peluru. Pori-pori lawan merkah, darah merembes keluar. Su terpaku melihat presisi itu. Goyu berkomentar santai. Tekniknya sama dengan adiknya, tetapi kelasnya berbeda dunia. Yuyang adalah anak emas klan Haiti. Di tengah hujan peluru air, Yuyang menganalisis. Mantera darah sudah aktif, namun goblin itu masih nyaris tidak melambat. Ia menahan napas, mengganti pola, dan bertanya datar. Apakah lawan sudah selesai? Karena dari cara berdiri, ia baru saja mulai. Yuyang menoleh pada Goyu. Sorot matanya menegaskan niat. Ia meminta Goyu membawa Su dan Yuzuru menjauh ke tempat aman. Ia sendiri akan habis-habisan. Dalam satu tarikan napas, ia memanggil seluruh tetes air di sekitar, menyatu menjadi sosok raksasa. Ishimi monster air yang ia kendalikan penuh. Perintah meluncur dan Ishimi menerjang. Para iblis dan manusia di sekitar tertegun, menyaksikan sihir yang menggulung seperti gelombang padat. Su langsung mengenali pola itu. Teknik ini serupa dengan yang dipakai Yusim semalam, hanya saja jauh lebih kuat. Serbuan diarahkan pada Beh kini terungkap sebagai Beyon, dan responsnya justru membingkai kegirangan berbahaya pada wajah lawan yang terlalu bernafsu menahan serang. Goyu menebarkan penghalang untuk melindungi Su dan Yuzuru. Sekilas kedua klan kura-kura hitam dan Haiti sama-sama bertumpu pada air. Kenyataannya gaya keduanya bertolak belakang, sulit menyatu. Goyu sadar kerja sama ini bukan karena kecocokan teknik. Alasan sesungguhnya sederhana. Para goblin yang muncul kali ini terlalu berbahaya dan mereka membutuhkan semua tangan yang tersedia. Penghalang dibatalkan. Goyu memeriksa rekannya. Yuyang mengakui kelelahan setelah mengerahkan energi iblis yang masif. Keduanya menatap kawah besar di titik hantaman. Yuyang menyusun kemungkinan. Entah ia melebihkan kemampuan Beyon dan lawan itu tumbang, atau Beyon memilih mundur untuk menyimpan tenaga. Ia menilai opsi kedua lebih masuk akal. Kerusakan yang ia timbulkan belum cukup untuk menghabisi lawan sekaliber itu. Keputusan berikutnya mengambil bentuk yang tidak disukai Su. Yuyang menghantamnya ke tanah, memaksa tubuhnya berhenti bergerak. Yuzuru protes bahwa mereka di pihak yang sama, namun Yuyang menutup pembicaraan. Tugas Yuzuru dianggap selesai. Sisanya masuk wilayah otoritas iblis. Adegan beralih. Tao muncul di hadapan Chain. Sekilas tatapan Chain menilai target satu iblis gelap lain yang menggoda untuk dijadikan santapan. Bang Memotong memperingatkan agar menunggu sampai lawan pulih penuh jika memang hendak menuntaskannya. Chain kesal karena Tao masih berdiri. Tao menjawab santai. Menghabisinya tidak semudah yang terlihat. Ia justru tertarik pada satu hal. Yuyang berhasil membaca teknik akar milik Beyon dengan mengacaukan pijakan tanah. Chain menandai catatan itu dan berhitung untuk langkah berikut. Beyon nyaris melonjak kegirangan. Selama ribuan tahun, jarang ada lawan yang bisa mengimbangi geraknya. Chain menanyakan alasan tidak menuntaskan saat itu juga. Beyon menatap langit yang menggelap. Hujan mungkin turun. Menghadapi Yuyang dan Goyu, keduanya pengguna air di bawah hujan, adalah kebodohan. Ditambah lagi, pertempuran penuh bisa menyeret Chain dan Tao dalam dampak samping yang fatal. Kecewa karena gagal menutup urusan dengan Su, ia tetap tenang. Waktu di pihaknya, tidur 1000 tahun pun bukan masalah. Su terbangun di sisi lain. Rasa nyeri menghantam tubuh dari ujung ke ujung. Gerak kecil saja terasa berat. Di hadapannya, Yuyang berbicara dengan atasan, permintaan izin yang terdengar, seperti laporan cuti sakit paling canggung. Ia menjelaskan kondisi Su. Topeng goblin baru saja ia pakai terlalu lama, sesuatu yang seharusnya dihindari. Arahan singkat dilontarkan pada Su agar beristirahat dan tidak sembrono. Pembicaraan beralih. Yuyang meminta maaf atas ulah adiknya. Su merdakan menutup perkara. Ia lanjut menanyakan Beyon. Ia mengingat klaim goblin yang bertentangan dengan pengetahuannya selama ini. Kakek Bogeman menampakkan diri mengakui kekeliruan praduga lama.
Goblin itu bernama Beon, pangeran goblin yang pernah ada di Korea sekitar 1000 tahun lalu. Hujan turun di kota. Suiwa berdiri bersama Somi memandangi tirai air. Bagi Suiwa, hujan di dunia, manusia memunculkan rasa akrab yang aneh, mirip dengan dunianya. Somi tertawa kecil menanggapi gurauan tentang kebiasaan manusia yang menyanyi di tengah hujan atau mengeluh terkurung cuaca. Ucapan terima kasih terulur pada Suiwa karena urusan pusat perbelanjaan selesai. Tanpa itu, saksi mata akan menumpuk dan menyulitkan. Suiwa menampik itu sebagai perkara besar, namun tetap gelisah karena satu hal. Ia seharusnya melatih Su. Dalam perjalanan, keduanya melihat seorang perempuan menyemangati temannya yang ingin meminta nomor pria yang dikaguminya, tetapi terbentur rasa takut. Suiwa mengernyit bertanya-tanya pada kebiasaan manusia semacam itu. Somi menjelaskan kebiasaan pelanggan sebuah kedai yang sering terpikat pada pemiliknya tanpa diketahui sang pemilik. Rasa ingin tahu mendorong Suiwa masuk ke kedai. Pemiliknya adalah Goyu. Ia menanyakan pesanan, Somi menyebut kebiasaan langganan. Suiwa kehilangan minat pada basa-basi ketika mencium aroma iblis dari seorang pemuda. Ia menyulut sengketa karena kesan angkuh. Somi mencoba menenangkan, namun Suiwa sudah menilai lawan. Pemuda itu membalas dengan aura lama perseteruan. Iblis hewan mewarisi dendam spesies asal. Rubah dan macan tidak pernah akur. Tegangan memanas. Seorang perempuan masuk, anggun dan dingin. Ia memperingatkan bahwa hari pertama di dunia, manusia bukan waktu untuk baku hantam di ruang publik. Pemuda macan membalas bahwa pemicu keributan bukan darinya, sambil mengancam membawa perkara pada dewan juri. Ia mendekat dan menyatakan bahwa dirinya bagian dari klan berpengaruh, sedangkan lawan yang clanless akan menanggung semua kesalahan bila keributan meledak. Suiwa menilai itu cara yang aneh untuk memohon keringanan, namun ia melangkah mundur setapak. Ia tidak ingin menumpahkan darah terakhir dari garis macan. Somi mencatat keanehan, kelonggaran seperti itu tidak biasa bagi Suiwa. Suiwa sempat menyindir perempuan pendamping pemuda macan sebagai arwah yang membesarkan macan, sindiran yang membuat pemuda itu waspada. Pembicaraan kembali ke pokok. Suiwa menanyakan alasan Goyu memanggil. Goyu menyampaikan keputusan kakek Bogeman. Sejumlah iblis kuat telah diizinkan masuk ke dunia manusia tanpa screening penuh untuk misi yang kini rampung. Sebagian harus segera kembali, kecuali 3 orang. Somi langsung memikirkan Su. Goyu menenangkan. Su termasuk pengecualian. Somi tetap resah menanyakan apakah Su sudah diantar pulang ke alam iblis. Suiwa memandang lain, Su tidak lagi selemah dulu hingga mudah dirundung iblis. Masalahnya justru ada pada kepala yang masih manusia. Dibiarkan sendirian, ia bisa lengah dan berakhir sebagai santapan. Ia menyatakan hendak kembali sesuai kesepakatan awal demi melanjutkan pelatihan. Goyu memotong. Su masih berada di dunia manusia dan statusnya belum diputuskan. Untuk sementara, tugas Suiwa berubah. Melindungi Su dari sisi manusia, aturan aparat dan segala hal yang bisa berbalik mengunyahnya ketika ia belum sepenuhnya siap. Kabar tentang Beon sebagai leluhur membuat Su terpaku. Ia menanyakan usia sebenarnya. Kakek Bogiman memaparkan hitungan. Jika sosok itu benar Beon, usianya mendekati 1500 tahun. Kepala Su berdenyut, ia selalu mengira iblis mentok di 500. Yuyang menambahkan penjelasan. Sebagian besar memang berhenti di sana, tetapi yang kuat bisa meregangkan energi hingga 1000 tahun. Su mengingat paras Beon yang tampak terlalu muda untuk usia seperti itu dan merasa semuanya tak masuk akal. Yuyang sendiri merengut, serangan terbaiknya barusan nyaris tidak berarti. Kakek menenangkan. Daya seperti itu hanya Suiwa dan Goyu yang bisa menandingi. Sejarah Goblin kembali diuraikan. 666 tahun silam, pertempuran antar sesama goblin berakhir dengan saling musnah. Hanya Beon, runner-up festival, yang tersisa. Namun ia pun dihentikan oleh luka yang diderita. Karena itulah kaum goblin dinyatakan punah. Dengan catatan itu, garis keturunan Su terasa tidak mungkin. Tetapi kemunculan mendadak seorang Beon dengan wajah dan kekuatan yang sama membuat semua pihak gelisah. Kakek bertanya tentang orang tua Su dan menyinggung ibunya yang terlihat manusia biasa. Pada saat yang sama, di apartemen, sang ibu membuka pintu rumah. Ingatan lama menyergap. Su kecil, murid kelas 3 dengan tubuh cabi, berhadapan dengan anak kelas 5 yang 2 kali lebih besar. Pertikaian pecah, sekolah memanggil ibunya. Di ruang guru, ibunya menundukkan kepala meminta maaf. Penjelasan yang muncul berbeda. Anak yang lebih tua merebut bola terlebih dahulu. Su nyaris tidak menyentuh mereka, namun mereka tetap pergi dengan goresan dan air mata. Seusai pertemuan, ibunya bertanya halus apakah ia kesal. Su kecil mengangkat bahu. Ia merasa hanya turut serta dalam perkelahian. Ibunya menyebut ia tidak salah, tetapi memohon satu hal. Jangan melukai siapapun lagi. Permintaan itu tertanam seperti janji bertahan hingga kehidupan mendorongnya masuk ke dunia iblis. Kembali ke masa kini. Su menyampaikan pada kakek bahwa ayahnya seorang juara gulat dengan tubuh kokoh, kemungkinan sumber darah goblin datang dari sana. Sementara ibunya tampak biasa, peneliti seni lama yang tidak menunjukkan tanda-tanda mengenal dunia iblis. Kakek menggeleng. Kemungkinan besar ada hal yang disembunyikan. Transformasi Su yang begitu cepat dan lonjakan kekuatan hanya dalam hitungan hari, bukan gejala umum. Su memotong, menilai yang mengejutkan justru penilaian mereka yang selama ini menganggapnya lemah.
Dugaan liar meluncur dari kakek. Mungkin Beon merancang ini dari awal dan berniat menjadikan Su tangan kanan. Amarah Su tersulut. Ia menegaskan tidak punya kaitan apapun. Kakek tetap pada penilaian Su tidak bersalah. Masalahnya penilaian itu tidak dibagi semua pihak. Para eksorsis manusia membaca situasi berbeda. Mereka menuduh Su membantu Beon menyembunyikan jiwa-jiwa yang hilang, sekaligus bekerja sama dengan otoritas tertentu untuk menutup kericuhan. Kakek memperlihatkan unggahan warganet yang menyoal gelombang orang hilang. Wajahnya letih. Kehilangan muka membuat para eksorsis memerlukan kambing hitam. Peristiwa siang bolong barusan menambah bahan bakar. Sasaran mereka kini Su mengakui kekhilafan bertindak sendiri. Kakek membantah keras. Su tidak melukai manusia secara langsung dan tidak menampakkan wujud iblis. Karena itu, pengadilan perkara seharusnya berada di tangan mereka. Suasana sedikit melunak. Kakek berjanji melindungi Su dan ibunya. Su menanyakan alasan ibunya turut terseret. Yuyang menjelaskan cara pandang eksorsis. Ibu dianggap turut bersalah karena membesarkan Su. Napas Su memburu. Ia meloncat, berniat pulang saat itu juga. Kakek menahan dengan sihir, mengingatkan bahwa itulah persisnya yang diinginkan pihak lawan. Penjagaan untuk ibu sudah dikirim, tidak ada yang perlu dicemaskan. Yuyang turut menenangkan. Jika Su tertangkap sekarang, tak ada yang bisa memprediksi akibatnya. Su tidak mereda. Jika sesuatu terjadi pada ibunya akibat kecerobohannya, ia tidak akan memaafkan diri sendiri. Ia menghentak memutus belenggu sihir dan melesat keluar jendela. Kakek menoleh pada Yuyang menuntut alasan membiarkan. Yuyang menyahut malu. Tidak ada air di dekatnya untuk ia gunakan dan ia tidak bisa asal mengambil dari pipa. Kakek menyindir di luar sedang hujan. Ia menilai Yuyang menjadi terlalu lunak. Itulah sebab sebagian iblis mulai menyepelekannya. Namun ia mengakui kutukan klannya, yang lembut justru kerap menjadi yang terkuat. Yuyang membalas. Kakek pun melepas Su karena tahu sihir iblis tidak mudah merobek tekad seperti itu. Selain itu, apapun yang dilakukan Su tidak akan menyeret hubungan mereka dengan eksorsis. Tanggung jawab tetap pada Su sendiri. Dan sekalipun ia iblis, ia tidak akan menutup mata pada air mata seorang anak yang mencari ibunya. Di apartemen, Ibu Su gelisah menunggu kabar. Bel pintu ditekan bertubi-tubi. Ia berniat membuka pintu ketika bisik mantra melayang. Suiwa membekukan geraknya sekejap, bergumam bahwa manusia lebih keras kepala dari dugaannya. Pintu bergerak, Yusen masuk. Suiwa menajamkan aura, pesan jelas, berapapun jumlah lawan, jika ingin selamat, lebih baik menyerah. Violet Whisper meluncur untuk membekukan Yusen. Ia tidak segera mengangkat pedang. Ia menjaga ruang agar tidak melukai Ibu Su yang terperangkap di tengah. Su tiba lega melihat ibunya selamat. Suiwa menyampaikan bahwa pengamanan tidak menjadi soal dan menawarkan membawa ibu keluar sebelum keadaan melebar. Tekanan aneh tiba-tiba memenuhi ruangan. Dua iblis muda itu saling bertukar pandang. Fenomena ini asing bagi generasi yang lahir setelah festival. Inilah penghalang lama buatan eksorsis. Yusen meretakan kendali mental Suiwa dengan mudah, menurunkan pedang, menyatakan tidak berniat bertarung, dan siap bekerja sama sepanjang niat sejalan. Somi mengenalinya sebagai penolong Su sebelumnya. Yusen menambahkan keterangan. Seluruh kompleks apartemen tertutup penghalang. Jalan keluar ada jika diruntuhkan dari sisi dalam. Suiwa tidak nyaman pada sikap akrab itu. Ia mengingatkan bahwa meski Yusen sahabat Su, ia tetap eksorsis. Tugasnya memburu iblis. Su bukan manusia lagi dan sulit membayangkan ia mengkhianati profesinya demi pertemanan. Yusen menangkap inti kekhawatiran Suiwa. Ia menekan titik akupunktur yang mengatur aliran energinya sendiri. Menutup seluruh sirkulasi kekuatan secara sementara. Tubuhnya mereda seperti manusia biasa. Ia menawari pemeriksaan jika perlu dan menyatakan siap menanggung risiko sepanjang Ibu Su bisa diselamatkan. Suiwa menatap ragu sambil mengingatkan bahwa kendali saraf yang ia miliki bisa mengubahnya menjadi boneka sampai napas terakhir. Yusen mengangguk tanpa gentar. Ia menegaskan alasan sederhana dalam tindakannya, alasan yang bertumpu pada persahabatan. Di saat bersamaan, Su mencapai kompleks apartemen. Setiap otot memprotes, namun ia tetap melangkah. Getaran energi asing menyelimuti bangunan, sulit ditafsirkan. Sebelum menuntaskan satu langkah, sebuah suara menghentikan laju. Seorang pria memperkenalkan diri sebagai Jagin, syaman kelas 3, berbadan lebih kecil dari yang dibayangkan. Menilai Su tidak tampak seperti setengah goblin. Ingatan tentang penjelasan Yusen mengenai badan syaman terlintas dan Su menebak hubungan keluarga di antara mereka. Jagin menuntut penyerahan diri. Sagel telah menutup seluruh area. Rekan-rekannya bergerak menuju unit sang ibu. Jika Su tidak menyerah, ibunya akan menanggung akibat. Su menimbang untuk bertarung, lalu teringat kepadatan warga yang masih berada di sekitar. Pertimbangan itu terpotong oleh sapuan serangan dari arah belakang. Seorang syaman perempuan menerjang, momentum tendangannya menghempaskan tubuh Su. Celah di penghalang terbuka di belakang, dan Jagin menyindir keadaan seperti ikan dalam tong. Ajakan menyerah kembali dipaksakan. Su menautkan napas. Ia menangkap jejak energi iblis dari arah unit ibunya. Logika sederhana menyimpulkan Suiwa berada di
di sana. Keputusan bergeser. Ia tidak memaksa menerobos, ia berbalik dan berlari menjauh, sengaja memancing para syaman meninggalkan lokasi ibunya. Jagin mengejar dengan rangkaian serangan yang segera menunjukkan kelas, kecepatan dan tekanan yang terasa lebih berat daripada milik Yusen. Su menahan dan menepis, namun pertarungan bukan satu lawan satu. Syaman perempuan tadi bergabung, firasat buruk menyertai geraknya. Su khawatir pada manusia yang mungkin terdampak, tetapi Jagin menjelaskan bahwa penghalang membuat mereka tak terlihat oleh warga dan seluruh penghuni tertidur oleh mantra yang akan putus ketika segel runtuh. Penjelasan itu menghapus satu rem. Su menggenggam kepalan lawan di udara dan menilai medan. Jika tak ada yang melihat, ia tidak perlu menahan diri. Gerakannya berubah. Ia mencengkeram kerah Jagin dan melemparkan tubuh itu dengan teknik gulat goblin. Ia menebalkan peringatan. Perlambatan barusan bukan karena meremehkan, melainkan enggan menodai tangan dengan darah di siang bolong. Jika pertarungan dipaksa berlanjut, ia tidak lagi yakin bisa menahan kekuatan. Ego Jagin terguncang. Ia bangkit dan menghujani pukulan serta tendangan. Su berdiri di tempat, membiarkan serangan mengempas tanpa menggoyahkan pijakan. Batas kesabaran tercapai. Satu pukulan dari Su mengirim Jagin melayang jauh. Su menoleh ke arah syaman perempuan, siap menyongsong serangan lanjutan. Namun yang terdengar justru makian Jagin pada rekannya. Sebuah cemooh tentang darah lahir di luar nikah, diiringi perintah untuk menjalankan tugas memanggil. Su tidak memahami dinamika itu, tetapi naluri memastikan ia harus menghentikan apapun yang tengah diupayakan. Terlambat sedetik, rantai 100 arwah melesat, mengikat sekujur tubuhnya. Su mengepalkan napas, merobek belenggu hanya dalam hitungan detik, dan kembali menerjang. Sebuah perisai mengembang mengurung sang pemanggil. Perlindungan itu kuat namun menyempitkan ruang gerak. Sambil memperhatikan pola jari dan irama pelafalan, Su menakar apakah perisai memiliki durasi atau harus dipatahkan dengan tenaga kasar. Mantra mencapai puncak, api arwah menyala di belakang punggungnya. Di sisi lain, di dalam unit sang ibu, Yusen memetakan rencana. 5 syaman menempati titik-titik bak jarum kompas untuk membentuk penghalang. 3 kepala dan 2 asisten menjadi jangkar hidup alih-alih talisman. Setidaknya separuh harus diputus secara serentak agar segel runtuh. Masalahnya jelas, Su dan 2 iblis lain nyaris tak punya pengalaman menghadapi syaman. Lawan mereka dilatih khusus untuk berburu iblis dengan gabungan seni tempur dan sihir. 3 kepala syaman disebut-sebut sanggup menjatuhkan iblis kelas spirit. Usulan Yusen sederhana namun berisiko, menargetkan 1 kepala syaman per orang pada waktu yang sama. Somi menilai rencana itu masuk akal, tetapi mengingatkan bahwa aliran energi Yusen sendiri baru saja ia tutup. Kemampuannya terpasung. Pengantar fakta menyusul. Pertempuran ini bukan lintasan mudah dan risiko sipil tetap menghantui. Suiwa menegaskan bahwa melindungi manusia adalah tugas syaman. Yusen mengangguk setuju untuk norma umum, namun menilai barisan yang mengepung hari ini terobsesi mengejar Su. Mereka terbakar oleh gengsi. 666 tahun tanpa iblis membuat profesi mereka dipandang usang. Generasi muda menyimpan inferioritas yang menggerogoti, sebagian merindukan kembalinya iblis agar wibawa pulih. Dalam bingkai itu, kasus orang hilang dan perkelahian di siang bolong menjadi sekadar panggung untuk memulihkan muka. Reputasi lebih didahulukan dibanding nyawa. Somi tercenung mendengar kemungkinan Shaman mengorbankan warga demi wibawa. Ledakan energi memutus renungannya. Yusen mengenali getaran itu sebagai pembukaan konvergensi 100 arwah oleh Jagin. Ia singkat menjelaskan 2 aliran Saman Korea. Pertama, pelantun kitab yang menggandakan daya lewat bacaan. Kedua, pemanggil dewa yang terlahir dengan kemampuan tersambung ke kekuatan adik Odrati. Jagin termasuk pemanggil. Ia tidak sekadar memanggil, melainkan meminjamkan tubuhnya bagi turunnya wujud Jenderal Ilahi Pedang.